Selamat sore, kembali bersama Brebes Porang Kusno Al Raja. Porang dataran rendah 27 meter di atas permukaan laut. Oke, untuk sore hari ini saya akan bedah ya, yaitu tentang umbi belah yang biasanya kita dengar dan lihat di YouTube ya, dan juga menurut cerita orang di YouTube lah gitu, bahwa membelah umbi itu harus begini harus begitu, dengan kadang ribet ya, harus tidak boleh kena matahari dan sebagainya, pokoknya begitu ya. Harus ada tabur itu tabur ini kan begitu. Jadi tujuannya adalah supaya kering, supaya tidak busuk kan begitu, tujuannya seperti itu. Akan tetapi begini, ini kita mungkin tidak banyak sorotan kemana-mana ya, jadi kita seputar ini saja. Jadi begini, tujuannya yaitu ditabur ini tabur itu, tidak kena matahari dan sebagainya, ini adalah supaya ini adalah kering dengan benar. Ini seperti ini tuh udah kering ya, tinggal terus nanti mengeringkan sampai maksimal ya. Ini baru 2 hari, ini di kebun, lokasi kebun, areal terbuka, matahari ada, hujan ada, angin ada, semua yang ada di alam di sini mungkin terkontaminasi dengan barang ini ya. Oke. Kenapa ini saya belah? Bukan berarti sengaja saya belah. Ini bibit-bibit di sini ada, di sana juga nanti ada, banyak lah di sini bibit yang digeletak-geletakin begitu ya. Jadi kenapa ini saya belah? Ini karena separuhnya itu adalah kena jamur ya. Jadi daripada dikorek-korek nanti ada masih ada yang nyangkol lah jamurnya, kita belah saja sampai aman ya. Jadi walaupun ini di sini mungkin agak di sini tadinya masih bisa, tapi kita belah lebih ke sini lagi biar semakin aman kan gitu. Soalnya apa? Yang membuat busuk itu bukan berarti umbinya ini membusuk tanpa sebab ya. Membusuknya itu adalah karena tadinya ada bibit jamur gitu loh ya, gitu. Maka dari itu, satu, ketika ini udah dorman, udah ripah, aman lah ya, asalkan memang tidak ada benturan-benturan. Ini kita harus perhatikan ya, benturan-benturan. Ini saya sering bilang benturan-benturan. Kalau ini kita benturkan ke sini, tak, ini bisa bonyok, ini juga bisa bonyok. Nah ini kedua-duanya nanti ada jamur. Begitu saya ya. Oke, kita lanjut ya, yaitu di pembelahan umbi. Ini real ya, real. Saya sendiri yang lakukan ini, kalau nggak salah 2 hari yang lalu. Bekasnya ada nih tuh, itu bekasnya ya. Ini yang kena jamurnya tuh ya. Jadi real di lapangan, real saya lakukan. Jadi tidak di setting tidak ya. Ini sebetulnya mau saya bawa nih, yang ini mau saya bawa. Ini saya belah begitu saja, saya geletakin 2 hari kemudian ini sudah seperti ini. Ini keras loh udah ya. Jadi intinya, kenapa harus pakai ini, yang lebih ringan juga ada kan gitu. Nah seperti itu. Maka nanti ketika istilahnya ini, saya waktu itu kan bilang, kenapa kalau di lahan itu cepat mengering dan cepat membaik? Apakah di sini memang ada obat alami seperti itu kan? Maka ketika yang di rumah pun tidak usah dia kasih apa-apa kemudian bagus ya, sama kan begitu. Tapi dulu saya juga pernah waktu membelah tidak dikasih apa-apa sebetulnya. Bahkan dikasih abu, ketika baru dibelah dikasih abu, malah justru nanti akan ada lembab terus. Karena apa? Yang membuat jamur itu adalah lembab itu.
seperti tanah lembab, kemudian bisa dari di tempat dijamur gitu. Itu maka ini cuman saya apa tuh namanya kasih pemahaman aja sama apa tuh namanya petani porang yang lainnya. Jadi kalau ada yang itu istilahnya yang mengatakan belah itu harus begini harus begitu dengan ribetnya, ya coba tolong seperti ini. Ini real saya lakukan loh. Ini 2 hari yang lalu saya belah, itu bekas belahannya ya. Ini karena ini tadinya tertutup begini, jadi ini masih basah tuan gitu. Maka ini sebetulnya kan kena matahari panas begini, saya geletakin tuh begitu ya. Ini juga termasuknya udah di ini juga sama tuh ya kan. Ini tuh. Maka kenapa ini ini posisinya seperti ini diambil ke sini, yang ininya ke sini, karena ini adalah tadinya saya apa tuh namanya menyelamatkan dari jamur, bukan sengaja saya belah-belah ya. Jadi ke sini ini kurang nih, disikat habis gitu. Nah ke sini sikat. Nah, ada yang utuh begini, saya taruh begini. Ini sudah bagus. Insya Allah ini kalau terus kita karantinakan nanti itu nanti akan bisa tunas. Tunas di sini masih ada juga. Kalaupun tidak ada ini, biasanya dimanapun dia bertunas kalau sudah masanya. Di sini boleh, di sini boleh. Jadi apa ya, seperti itu saja. Jadi kita cuma kasih pemahaman saja. Adapun istilahnya mau kasih itu, mau kasih ini, itu adalah hak sampean, hak jenengan ya. Saya tidak merekomendasikan harus seperti ini. Cuma saya memberitahu bahwa tidak dikasih apa-apa pun ini seperti ini. Apakah karena ini di kebun kan begitu? Silahkan dicoba ya. Jadi apapun dicoba silahkan. Karena apa? Kita kalau ingin tahu, kita harus ada percobaan, eksperimen ya gitu. Tapi saya udah. Maka kalau jenengan istilahnya mau percaya, iya monggo, ini buktinya. Kalau enggak ya juga monggo, begitu ceritanya. Coba ya kita lihat yang lainnya ya, bibit-bibit barangkali saya bohong. Di sini masih banyak saya yang masih buat bibit itu yang 8 kilo juga ada, bisa kroakin karena kemarin waktu ini kecangkul ya. Tuh. Ini janji saya, yang ini nggak bakal dibongkar, yang ini yang 6,5. Nanti di bulan Juli ada berapa kilo ya, biar untuk patokan kita ke depan, buat kita semua, bukan buat saya saja. Oke, ini juga ada itu dan ini di sini dalam ada banyak. Saya masih bahkan nanti kalau jenengan pengen bibit yang apa tuh namanya lucu-lucu, ada di saya. Nah ini tuh buat bibit ya. Emang nggak jual sama saya kemarin. Saya jual cuman sedikit aja buat apa itu namanya nutup aja lah, tambah ngampleh gitu kan. Nah nih ini juga bibit. Kenapa saya beginikan? Biar tuh alami nanti. Oh ya. Kenapa kalau ini jangan digali aja sekalian? Soalnya kemarin ada yang apa tenaga penggalinya. Jadi waktunya juga udah masih ada, cuman pekerjaannya nggak ada. Udah itu aja digali. Nanti di tempat yang di atas. Besok-besok kan kita nggak usah gali gitu loh. Ya udah seperti itu aja dulu. Ini hujan kok datang ya. Hujannya turun. Barangkali saya kehujanan ini nanti saya batal. Seperti itu aja. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sukses petani porang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.